Dik, kamu baik-baik saja? Aku... Ibu Jiang, ayo kita segera ke rumah sakit. Sudahlah. Pergi ke rumah sakit atau tidak, sama saja. Ibu Jiang, nenek waktu itu mendapatkan obat rahasia dari tabib Woyun. Bukankah itu cukup manjur? Itu hanya sekadar mempertahankan nyawa. Begitu pil terakhir habis, entah bisa bertahan sampai tahun depan atau tidak. Jadi kalian menyuruhku turun gunung adalah untuk menggantikan Du Guanyun untuk menikahi putri tertua keluarga Jiang? Aku tidak mau menikah. Tidak mau, keluarga Jiang itu adalah orang terkaya di Tianhai. Meski Nona Jiang kesehatannya agak lemah, tapi bisa menikahi Nona Jiang sudah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan ini, kenapa kamu tidak mau? Xiao Yun tidak boleh. Dia tidak bisa. Kalau dia, Kamu, keberuntungan ini untukmu. Mau? cukup. Kamu jangan banyak bicara, sama sekali tidak punya sopan santun. Ayah, jangan marah, kakak juga tidak bermaksud. Kakak tumbuh besar di desa. Tidak mengerti tanggung jawab yang harus dipikul anak keluarga terpandang seperti kita. Tanggung jawab? Kalau begitu, aku ingin tanya, di pundakmu ada tanggung jawab apa? Aku baru saja diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Tianhai. Masa depanku cerah. Yang kupikul adalah tanggung jawab besar untuk kemajuan dan kejayaan keluarga Du. Bagaimana mungkin aku menikah masuk ke keluarga Jiang? Menikahi seorang orang sakit yang tidak akan lama hidup. Hah? Kamu tidak boleh menikah masuk. Lalu kenapa aku yang harus menikah masuk? Cukup, kamu ini orang kampungan dari desa. Bisa menikah masuk ke keluarga Jiang sudah merupakan nilai terbesarmu bagi keluarga Du. Guanyun dan kamu berbeda. Lagi pula, sejak kecil kamu sudah punya ikatan perjodohan dengan Nona Jiang. Perintah orang tua, kata Mak Comblang, bukan berarti kamu bisa menolak sesuka hatimu. Dengar tidak, ada tata krama antara yang tua dan muda. Kamu adalah kakak, maka seharusnya kamulah yang menikah masuk. Dulu kamu tidak bilang begitu. Kamu yang memaksaku menyerahkan ikatan perjodohan ini kepada Du Guanyun, lalu mengirimku ke desa. Bukan begitu? Du Chen, kamu ini orang kampungan yang besar di desa. Cocok dengan orang sakit yang tidak akan lama hidup dari keluarga Jiang itu. Menurutku kalian berdua sangat serasi. Aku tidak tahu. Keluarga Du yang tidak berarti ini berani meremehkan keluarga Jiangku? Aku sampai tidak tahu. Keluarga Du yang tidak berarti ini berani-beraninya meremehkan keluarga Jiangku. Cantik sekali. Sayangnya, dia cacat. Nona Jiang. Itu dia. Ternyata, dia adalah Nona Jiang. Nona Jiang. Angin apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Membawa Anda datang ke sini? Jangan pura-pura tidak tahu, Bos Jiang datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Hari pernikahan tinggal 3 hari lagi. Keluarga Du sudah menerima begitu banyak mas kawin dari keluarga kami. Sampai sekarang, bahkan bayangan pengantin prianya pun tidak kelihatan. Kalau begitu, batalkan saja pertunangannya. Ini adalah perjanjiannya. Pertunangan dibatalkan. Tanda tangani, mas kawin. Segera dikembalikan ke keluarga Jiang. Nona Jiang, ini bisa kami jelaskan. Hei. Apa? Nona Jiang, Du Chen ini, dia juga anak keluarga Du kami. Oh, Benar, Xiao Chen adalah anak sulungku. Artinya, dialah yang bertunangan dengan Anda. Sebelumnya, dia selalu pergi seenaknya dan tidak pulang. Kami juga sudah lama mencarinya, bukan sengaja menunda-nunda. Oh iya. Mereka bukan sengaja menunda, mereka sengaja. Kamu, Bukannya dulu kamu bilang aku pembawa sial, bahkan bilang aku cuma pantas mencabut sayuran di desa? Jangan banyak bicara, kamu diam saja. Kamu adalah Jiang Yangqing itu, yang bertunangan denganku ya? nenek, mendesak pernikahan sampai segininya kalau pria ini. Bukan tidak bisa. Bagus. Kita berdua tidak cocok, batalkan pertunangannya. kamu anak durhaka. Ayah,
Bukan karena kakimu bermasalah, aku baru tidak mau menikah denganmu. Tapi karena kamu terlalu jelek. Xiao Xue. Aku jelek? Direktur Jiang, Anda kan wanita tercantik di Tianhai. Aku jelek. Kakak seperguruanku bilang, makan pangsit harus yang panas-panas, peluk wanita harus yang gemuk-gemuk. Kamu ini terlalu kurus. Kalau begitu, batalkan saja pertunangannya. Keluarga Jiang harus segera mengembalikan mas kawinku 10 juta itu. Berapa? 10 juta. Sayang. Aku akui, suaraku tadi memang agak sedikit keras. Kenapa tidak jijik aku ini cacat? Aku justru suka tipe wanita yang perhatian pada keluarga dan tidak suka keluyuran. Besok pagi, kantor catatan sipil, tunggu aku jam 10:30. Baik, sayang. Tuan Du, kalau begitu tolong tinggalkan nomor HP Direktur Jiang kami. Kalau ada urusan, kami akan menghubungi Anda. Ini HP-mu. HP ini enak banget dipakai. Bisa main ular tangga, bisa juga main Tetris. Mau main bareng? Ganti HP baru. Kalau kamu tidak punya uang, aku yang bayar. Liu Xue, transfer uang untuknya. Ini Kasih dia uang tunai. Oke, baik. Untuk Anda. Wah, sayang, kamu baik banget ya. Liu Xue, kita pergi. Kamu bersih-bersih dan siap-siap. Besok keluarga Jiang akan mengirim orang untuk menjemputmu. Ingat, bawa juga mas kawinku kembali. Nona Jiang, ini maksudnya apa? Mas kawin itu untuk mempelai pria. Tentu harus bersama mempelai pria. Liu Xue, kita pergi. Baik. Dadah, sayang. Nona Jiang, Direktur, bukannya tadi bilang mau membatalkan pertunangan, kok jadi besok menikah? Cuma buat memenuhi keinginan nenek saja. Lagi pula, menikah dengan siapapun sama saja. Nenek sangat ingin aku segera menikah. Aku tidak tega membuat dia kecewa. Tadi, saat menantu baru itu memujimu, sudut bibirmu hampir sampai ke langit. Cuma pria ambisius yang seleranya bermasalah. Lagi pula baru saja dia mengataiku jelek. Begitu dengar mas kawin 10 juta, langsung mau memanggilku istri. Direktur Jiang, kamu batuk darah lagi. Aku akan segera memanggil Profesor Wang dan yang lain. Tidak usah. Mereka sudah datang berkali-kali. Mana ada yang berhasil? Sayangnya, Dukun Woyun tidak menetap di satu tempat. 3 bulan lalu, nenek pergi meminta obat. Saat mencari Dukun Woyun lagi, tempatnya sudah kosong. Dukun Woyun tidak menetap di satu tempat. Banyak orang pulang dengan tangan hampa. Aku dengar Dukun Woyun punya seorang murid. Belajar pengobatan sejak usia 6 tahun, lulus pada usia 9 tahun. Di usia 13 tahun sudah menyelamatkan banyak orang. Dijuluki tabib cilik. Kalau kita bisa menemukannya, penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Tabib cilik apa itu cuma julukan saja. Lagi pula, kita juga tidak bisa bertemu dengannya. Lakukan yang terbaik, serahkan pada takdir. Kamu anak durhaka, kemarilah. Kamu, belum pernah ada yang berani membangkang pada ayahmu seperti ini. Dan membuatnya kehilangan bantuan 10 juta dari keluarga Jiang. Kamu tunggu saja, Du Chen ini, dia pasti mati. Anak durhaka. Tadi, mana ada giliranmu untuk ikut bicara. Sepertinya aku harus mengajarimu dengan baik. Apa itu aturan dan tata krama? Aku salah apa? Bukannya tadi kalian memang bilang begitu? Diam kau, kamu anak durhaka. Aku pukul kau mati. Sayang, Maaf ya, aku tidak tahu. Tenagamu segini lemahnya. Bahkan tidak sampai separuh Tayun. Apa Tayun? Mulai hari ini, aku akan membekukan semua kartu bankmu. Jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dariku. Seolah-olah kamu pernah memberikannya. Ketahuilah, Nanti kalau aku butuh uang, istriku yang akan memberikannya. Ternyata ponsel yang dipakai orang sekarang semua seperti ini gede. Dan tipis gini.
Muridku, kamu sudah di gunung belasan tahun. Wajar kalau ketinggalan zaman. Setelah turun gunung, kamu harus cepat beradaptasi dengan masyarakat modern. Jangan cuma mikirin uang. Kamu harus lebih banyak. Contohnya lebih sering main. TikTok. 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 Halo teman-teman di live streaming semuanya, saya Nenek Jiang. Saya kesini cari jodoh buat cucu saya cari jodoh. Lihat, ini cucu saya bagaimana cantik kan? Ini kan istriku, kok masih cari jodoh? Dia umur 24 tahun, CEO perusahaan besar. Di belakang saya ini villa kami, villa kayak gini. Kami punya ratusan lagi kalau mau jadi menantu. Di sertifikat tanah nama kamu yang ditulis uang saku per hari, bisa 1 juta. 1 juta-jutaan. Berarti 20 hari lagi aku bisa beli tempat tidur batu. Sayang, uang 1 juta hari ini diambil di mana? Kirim. Wah, enak banget ya. Besok foto buat KTP siapin dulu. Pakai baju yang bagus. Siap-siap buat foto. Oke, ngerti. Sayang, makasih ingetin, kamu baik banget. Liu Shui, dia kok belum datang? Telepon dia. Baik. Sayang. Aku datang. Kenapa kamu pakai baju seperti ini? Bukannya kamu yang mengingatkan? Kapan aku? Kamu telepon aku kemarin, kamu bilang hari ini mau foto, suruh aku pakai baju yang bagus. Lihat. Baju terbaikku. Taeyun sudah dandan. Untuk urusan berpakaian dan berdandan nanti, kamu tidak perlu datang sendiri. Liu Shui, pergi ke mobil. Ambilkan setelan cadanganku. Ya, Direktur Jiang, Kenapa kamu berikan padaku? Hal kecil seperti ini masa harus aku sendiri yang melakukannya? Tuan Muda Du. Ayo kita masuk. Oh, baik. Ini tidak bisa difoto. Ah, kenapa? Surat nikah itu selalu 2 orang, pengantin pria dan wanita, dalam satu bidang. Pengantin wanita duduk, tidak bisa difoto. Kalau tidak, berdiri sebentar. Cepat. Karena tidak bisa difoto, pernikahan ini ditunda dulu. Tunggu. Bisa difoto. Seperti ini bisa? Bisa difoto. Wah, nyaris. Hampir saja Dewi kekayaanku hilang. Kamu tadi. Kenapa? Dewi kekayaanku. Pria ini punya kekuatan alami. Mungkinkah diajarkan oleh gurunya yang dia sebutkan itu? Gurunya dibandingkan dengan tabib Woyun, siapa yang lebih hebat? Kemampuanmu diajarkan oleh gurumu. Tentu saja. Oh ya, sayang. Kita sudah menikah. Aku juga sudah waktunya membawamu bertemu guruku. Siapa gurumu? Guruku bernama Quan Zuen. Quan Zuen? Kamu pernah dengar? Tidak. Guruku dia... Muridku yang baik, muridku yang baik. Guru. Ya, muridku yang baik. Kamu pergi tangkap ayam besar yang di luar sana. Gurumu akan memasak paha ayam panggang yang lezat untukmu. Baik, Guru. Pergilah. Anak kecil, kalau aku memakanmu, kekuatan sang pemimpin ini bisa meningkat 8 tingkat lagi. Ayo kemarilah. Daging empuk yang datang sendiri, kalau tidak dimakan ya rugi.
Guru, aku mau makan paha ayam panggang yang besar. Baik. Guru. Kakak senior mengirimkan kita kasur keras lagi. Aduh, kok giok lagi? Apa itu giok, Guru? Hahaha, itu cuma sejenis batu. Guru. Semuanya karena kita terlalu miskin. Sampai kasur sekokoh ini harus dikirimkan oleh kakak senior untuk kita. Sekarang, Guru sudah tidak membiarkan aku makan ayam kukus lagi. Guru. Aku lapar. Hai. Kok cepat sekali kamu? Guruku meskipun hanyalah seorang kakek miskin biasa, sampai sebuah ranjang batu harus dikirimkan oleh kakak senior untuknya. Tapi setiap hari dia selalu membuatkan aku paha ayam yang enak. Dia adalah guru yang sangat baik. Ngomong-ngomong, sayang, kenapa kamu selalu duduk di kursi roda? Aku mendorongmu seperti ini sangat merepotkan. Hai, Pak Jiang senior dan istrinya meninggal dunia sejak dini. Ditambah lagi sejak kecil, Pak Jiang sering sakit-sakitan. Kemudian, karena kecelakaan, kedua kakinya lumpuh. Bahkan ada yang bilang dia tidak akan lama lagi. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu jijik sama aku, Hai? Tentu saja tidak. Maksudku cuma, kakimu ini sebenarnya tidak sulit diobati. Aku bisa mengobatinya. Kamu bilang bisa mengobati. Kaki ini aku bisa obati, cuma cara mengobatinya agak sedikit sulit. Gue, jangan bercanda dengan Jiang Zong kami. Bahkan, Yunshen Buzichu yang terkenal hanya bisa menggunakan obat rahasianya untuk sekadar mempertahankan nyawa Jiang Zong. Kalau benar-benar ingin menyembuhkan, katanya harus menemukan murid Wo Yunshen, Yi Xiao Yisheng yang bertindak. Kamu kenal dia? Nggak kenal Yisheng apa itu kedengarannya cukup menakutkan. Meski popularitasku nggak sebesar dia, tapi penyakitnya ini memang bisa aku obati. Tenang, serahkan padaku. Sudah pulang dulu, besok ada lelang murid Wo Yunshen Yi juga akan datang. Bersiaplah dengan baik. Selamat datang Nona dan Guye. Ini jauh lebih besar daripada gubuk jerami tempatku tinggal di gunung. Sudah puas melihatnya? Kamu antar Guye ke kamarnya. Baik Nona. Tunggu. Kamu bilang apa? Kamu nggak tidur sama aku? Sementara nggak perlu. Masa sih? Kamu harus tidur sekamar sama aku. Kamu tidur di kamar mana? Kamar kamu di mana? Kamu bilang apa? Liu Xue. Gue kamar Jiang Zong bukan di sana. Liu Chen, kamu ngapain? Lepas baju. Lepas baju? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Bukannya kamu malam ini masih ada urusan? Cepat. Terasa? Tidak. Ganti posisi aja. Sekarang terasa? Gadis ini sudah mengerti. Astaga, siang bolong, bikin heboh seperti ini. Sudah ada? Sekarang? Jangan buang-buang tenagamu. Kaki saya ini sudah lama mati rasa. Kondisi penyakitmu saya sudah tahu kira-kira. Penyakit ini saya bisa obati. Sudah. Ini sudah selesai? Coba lagi. Kenapa kamu tendang selangkangan saya? Kamu tidak tahu terima kasih. Anak muda zaman sekarang ini sungguh tidak tahu malu. Kakiku sudah bisa merasakan lagi. Kakiku sudah sembuh. Kamu baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Sudah kuduga. Mana mungkin kebetulan seperti ini? Kakimu baru saja sembuh. Bisa berdiri saja sudah bagus. Kalau kamu ingin benar-benar pulih sampai bisa berjalan, paling tidak butuh satu rangkaian terapi. Maksudmu? Kakiku masih ada kemungkinan untuk pulih?
Tapi meskipun aku bisa menyembuhkan kakimu, kamu sejak lahir sudah lemah, lalu sakit parah. Kondisi dasarnya rusak. Kalau tidak ada bahan langka untuk menguatkan tubuh, setahun lagi kamu tetap akan meninggal. Ilmu pengobatanmu diajarkan oleh gurumu, ya? Kenapa? Kalau Duchen bisa menyembuhkan kakiku, maka gurunya mungkin bisa menyembuhkan penyakitku. Di mana gurumu? Bisa bawa aku menemuinya? Bisa. Aku akan telepon dia sekarang. Tidak diangkat. Guruku pasti sedang berkebun sekarang, sibuk. Guruku paling suka berkebun. Gurumu menanam apa? Lobak. Guruku paling suka lobak. Di bawah gunung ada orang yang mau membeli ginseng woyunmu seharga 10 juta. 10 juta? Aduh, kalau begitu dia cuma bisa beli serabut ginseng. Ternyata tetap harus menemukan tabib Woyun. Turun gunung terburu-buru, tidak bawa obat-obatan. Tidak bisa. Aku harus cari kesempatan kirim pesan ke Shifu. Minta dia bawa kotak ratusan herbal untukku. Jangan sampai istri dewa rezekiku mati begitu saja. Tidak apa-apa. Aku tetap sangat berterima kasih padamu. Sebenarnya aku. Iya, huruf C itu. Naikkan sedikit lagi. Kamu tempel yang ini di sini. Oh, baik. Yang itu, tempel di sana. Baik. Balonnya tiup lebih cepat. Tempel tulisan dasi itu di sana. Lebih tinggi. Aduh, lihat baik-baik. Ya sudah, tempel saja di sana. Nenek sedang apa? Bukan, kenapa kamu keluar? Duchen itu tidak bisa. Aduh, Nek. Duchen sedang mengobati kakiku. Nenek mikir apa sih? Aku tidak peduli. Lihat, kamar pengantinnya sudah kusiapkan. Pokoknya malam ini kalian berdua harus masuk kamar pengantin untukku. Duchen. Aduh, Meski kita sudah menikah, tapi ada beberapa aturan di sini yang perlu kuberitahukan padamu. aturan apa? Pertama, setelah menikah tidak boleh tidur sekamar. Apa? Kamu juga tahu kondisiku. Bisa bertahan sampai tahun depan atau tidak masih belum pasti. Nenek buru-buru menikahkanku juga karena tidak ingin aku pergi sendirian. Tapi karena kita sudah jadi suami istri, kalau aku pergi sendirian tidak adil meninggalkanmu sendiri. Baiklah. Lalu? Kedua, dia tidak boleh masuk kamar tidur. Lihat, dia bilang tidak setuju. Dia juga bilang kamu tidak baik sama Qingtian. Tidak mengizinkannya masuk kamar tidur. Qingtian punya kamar sendiri dan tempat tidur sendiri, jadi tidak perlu masuk kamar tidur. Ketiga, uangku boleh kamu pakai sesukamu. Hanya saja setiap kali mau pakai harus kasih tahu aku dulu. Untuk apa? Iya. Pelit banget. Janji kelingking. Janji kelingking, 100 tahun tak boleh berubah. 100 tahun tak boleh berubah. Jadi ini bantal jarumnya. Sakit ya? Sedikit. Kamu ngapain? Oh, jadi kamu cuma mau ambil ini ya? Tentu saja. Nanti bakal lebih sakit. Kalau kamu teriak-teriak dan ganggu proses penyuntikan, bakal repot. Jangan-jangan dia kesal karena aturan yang aku bilang tadi? Pertama, setelah menikah tidak boleh tidur sekamar. Apa? Hei, kamu marah ya? Sudahlah.
Hari ini kita coba 2 tusukan dulu. Lebih baik siapkan 2 tongkat, bisa membantumu saat berjalan sehari-hari, dan juga bisa membantumu melakukan latihan rehabilitasi. Kalau gitu, berarti aku nggak perlu pakai kursi roda lagi? Kalau lama-lama, masih perlu sih. Kalau enggak, kakimu nggak akan kuat menahan tekanan. Oke deh. Belakangan ini perlu ditusuk setiap hari. Kamu kapan ada waktu? Aku biasanya ada di kantor. Oh, tidur saja. Tidur? Turun. Oh, Bukan kamu yang kumaksud. Dia yang kumaksud. Tayun, turun. Sebentar, ikut aku menghadiri sebuah lelang. Karena kamu adalah suamiku, Jiang Yangking, maka keluar rumah tentu mewakili wajah keluarga Jiang. Nanti ganti pakaianmu dengan ini. Ikut aku menghadiri lelang. Baik. Guan Yun ya, di lelang kali ini kamu harus kenal beberapa gadis kaya. Ini kesempatan yang langka loh. Bukatannya di lelang ini, murid Tabib Woyun akan datang. Kalau bisa ketemu Tabib Woyun penyakit Jiang Yangking. Bisa sembuh kan? Tabib Woyun mana gampang ketemu keluarga Jiang walaupun orang terkaya di Tianhai. Hah, nenek Jiang juga habisin banyak sumber daya cuma bisa lihat Tabib Woyun dari jauh. Mau minta Tabib Woyun obatin dia. Mimpi. Nyonya Jiang katanya yang datang hari ini adalah murid Tabib Woyun namanya Jiming. Jiming punya tambang giok terbesar di negara A, menguasai 70% pangsa perhiasan high-end. Apa Anda pernah ketemu beliau? Tidak kenal. Bahkan Tabib Woyun cuma pernah ketemu sekali. Tapi aku kenal anjingnya. Anjing? Waktu itu, saat aku minta obat Tabib Woyun sama sekali tidak bicara anjingnya itulah. Yang bawa kartu bank masuk. Terus aku merasa anjing ini sangat ajaib. Aku juga adopsi anjing untuk Xiaoqing di rumah. Jiang, Nona Jiang dia bisa berdiri. Ibu Jiang Yangking ternyata bisa berdiri lagi. Yang di samping itu siapa? Du Chen. Benar juga, orang tergantung pakaiannya, kuda tergantung pelananya. Du Chen si kampungan ini baru masuk keluarga Jiang kurang dari 2 hari, langsung berubah total. Coba lihat dirimu sendiri. Aduh, anjing ini sama persis dengan anjingnya Tabib Woyun. Tabib Woyun pasti ada di sekitar sini, benar. Tabib Woyun. Hai nenek. Aku bukan Tabib Woyun, aku adalah suami Jiang Yangking. Kamu adalah Xiao Chen, hari ini sangat tampan. Xiao Chen, kamu adalah bintang keberuntungan keluarga Jiang kami. Selamat datang para tamu. Datang ke lelang kami kali ini. Setengah dari hasil lelang hari ini akan disumbangkan oleh Yayasan Amal, disumbangkan untuk anak-anak di pegunungan. Selain itu, orang yang menyumbang paling banyak akan mendapatkan kesempatan sekali. Kesempatan bertemu dengan Tabib Woyun. Setengah hasil lelang hari ini akan disumbangkan oleh Yayasan Amal untuk anak-anak di pegunungan. Selain itu, orang yang menyumbang paling banyak akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Tabib Woyun. Saya Du Guan Yun dari grup Du sebagai pembuka menyumbangkan 1 karya kaligrafi Master Wang Feihe. Harga lelang dimulai dari 1 juta. Yanqing, karya kaligrafi ini saya siapkan khusus untukmu, asalkan bisa bertemu dengan Tabib Woyun, penyakitmu akan sembuh. Wah, karya master tulisannya lincah seperti naga dan ular, tulisan mencerminkan kepribadiannya.
Sialan. Kamu kampungan. Di sini tertulis Chun Chi Yan Yun. Kak, jangan-jangan kamu tidak kenal 4 karakter ini? Ah, aku lupa. Kamu besar di desa. Di desa seharusnya tidak diajarkan hal-hal ini. Tidak diajarkan. Pantas saja. Nah, Kak pikir bagaimana karya ini? Jujur saja. Biasa saja. Kak, ini adalah karya Master Wang Feihe. Master Wang dijuluki sebagai ahli kaligrafi kaishu terkemuka di zaman modern. Saat dia masih muda, pernah bertemu dengan Tabib Woyun dan mendapat bimbingan langsung dari Tabib Woyun. Kamu malah bilang karya Master Wang tidak bagus. Benar-benar tidak tahu apa-apa sampai ke tulang sumsum. Kalau begitu, mari kita minta kakak saya untuk menunjukkan kepada semua. Panggil orang, bawakan alat tulis. Kakak saya ini sejak kecil besar di desa, tidak banyak pengalaman. Bahkan Master Wang pun tidak kenal. Dia minta kertas sebesar itu. Jangan-jangan dia pikir kertasnya besar, maka tulisannya akan bagus. Semua jangan menertawakannya. Lagi pula, dia sejak kecil besar di desa, tidak banyak sekolah. Kenapa kalian semua berekspresi seperti ini? Jangan-jangan kakak saya tulisannya terlalu jelek. Masak sih, Kak, tulisanmu ini. Tulisan gue kenapa? Tulisanmu ini sekilas lihat sih lumayan, tapi kalau dilihat lebih teliti. Posturnya kurang luwes. Terus sambungan goresannya kurang natural. Perlu latihan lagi. Semua omong kosong, benar-benar salah besar. Tulisan Tuan Du ini mengalir lancar, gaya kuat dan unik, sangat dalam maknanya. Seperti naga terbang ke langit, penuh vitalitas seperti kuda jantan melompat, sikapnya hidup. Iya, tulisan ini memang lebih bagus dibanding Master Wang Feihe 5 juta. Aku mau. 5 juta. 7 juta. 8 juta. 10 juta. Iya. Dukun Woyun itu sebenarnya siapa sih? Kenapa semua orang mencarinya? Aku menderita penyakit yang sangat parah. Kalau tidak ada obat dari Dukun Woyun, aku tidak akan bertahan sampai tahun depan. Para dewa jangan marah. Para dewa jangan marah. Oh, ternyata karena ini. Bukannya udah gue bilang akan menyembuhkan Jiang Yangqing. Ngapain dia masih cari Dukun Woyun? Ah, sudahlah, ini menyangkut nyawa. Dia lebih berhati-hati, juga bisa dimaklumi. Ngomong-ngomong, Dukun Woyun malam ini bakal datang nggak? Tenang aja, malam ini kalau Dukun Woyun datang, gue pasti bujuk dia buat ngobatin kamu dengan baik, soalnya kamu cantik banget dan kaya raya lagi. Gue nggak mau kamu mati muda. Gue juga nggak mau jadi duda. Cepat ambil obat. Obat yang diresepkan Dukun Woyun cepat-cepat diminum. Ini kan botol obat guruku. Nenek. Barusan kamu bilang ini obat dari Woyun Shenyi? Betul, ini obat yang diresepkan Woyun Shenyi. 10 juta per butir, total 10 butir. Waktu itu, Woyun Shenyi menyuruh anjingnya menggigit obatnya keluar. Ada selembar kertas kecil menempel, tulisannya, hanya jamin nyawa, bukan jamin kesehatan. Tayun, lihat tuh, anjing orang lain rajin banget. Coba lihat kamu. Obat ini tinggal 1 butir terakhir. Kalau mau menyembuhkan Yangqing, harus cepat-cepat cari Woyun Shenyi. 11 juta. 12 juta. Selamat kepada Tuan Duchen atas karya kaligrafinya yang berhasil dilelang dengan harga 12 juta. Dana ini akan disalurkan oleh Yayasan Amal langsung kepada anak-anak di pegunungan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuan Duchen. Murid Woyun Shenyi telah tiba. Ini adalah batu mentah. Batu mentah. Ini saja tidak tahu, batu mentah adalah yang ditambang, biji alam, batu-batu mentah di dalam kota ini, kupas kulit batu, di dalamnya adalah giok.
di bawah kulit yang tererosi ini? Apakah giok atau batu? Semua tergantung nasib. Berjudi batu seperti berjudi nyawa. Menang judi. Kayak mendadak dalam semalam. Kalah judi, bangkrut total. Hanya bercanda dengan kalian. Jangan terlalu tegang. Malam ini, lelang yang didapat setengah dari semua keuntungan akan disumbangkan kepada anak-anak di pegunungan. Dan orang yang menyumbang paling banyak, saya akan menulis surat atas namanya kepada guru saya agar kalian memiliki kesempatan bertemu dengan Tabib Woyun. Artinya, orang yang mendapatkan giok paling banyak bisa bertemu dengan Tabib Woyun. Giok sangat berharga? Ya, hanya sepotong kecil ini. Dijual 30 juta. 200 batu giok mentah ini. Tidak peduli ukurannya, harga lelang awal setiap batu mentah adalah 100.000. Sekarang lelang dimulai. Nomor 0, tombol 1. 110.000. Tuan Du menawar 110.000. Ada yang menawar? Jika tidak ada penawaran, batu giok mentah pertama akan langsung diberikan kepada Tuan Du. Yang King, agar kamu bisa segera bertemu dengan Tabib Woyun, berapapun harganya, itu sepadan. 110.000. Masih mengatakan berapapun sepadan. Si Ajang Yang King, kapan menjadi semurah ini? Mulai hitung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 20 juta. Kamu lagi ngapain? 20 juta batu-batu ini aku ambil semuanya. Duchen, kamu sadar nggak lagi ngapain? Kak, kamu gila ya. Total harga batu ini cuma 2 juta. Mau beli pakai 20 juta. Duitnya dari mana? 20 juta? Istriku yang bayar. Istri Adit Junior. Beli. Selamat Nona Jiang, berhasil memenangkan lelang dengan harga 20 juta untuk batch batu mentah ini. Nona Jiang, pemilik tambang Jiming. Si kampungan ini sama sekali nggak ngerti apa arti dushi di kalangan atas kita. Menurutku 20 juta ini sebaiknya Nona Jiang jangan dihabiskan. Lagi pula, pemilik tambang Jiming tadi bilang dushi judi batu. 10 kali judi, 9 kali kalah. Dia nggak ngerti apa-apa. Langsung keluarin 20 juta. Nilainya terlalu besar. Bangsat, baru nikah udah boros kayak gini. Barang nggak berguna. Sampai-sampai muka keluarga Du kita dibuat malu habis-habisan. Aku nggak boros, aku kasih tahu kalian yang sebenarnya. Batu-batu ini sudah aku periksa sebelum dibuka. Aku beli ini dengan 20 juta. Paling tidak bisa kudapatkan giok senilai ratusan juta. Jangan berkhayal, kamu baru saja membuat keluarga Jiang rugi tepat 20 juta. Menurutku, lebih baik begini. Kamu pergi minta maaf kepada penanggung jawab lelang. Mungkin penanggung jawabnya bisa mempertimbangkan atas nama aku atau ayah untuk mengembalikan uangnya ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang membelanjakan uang. Kapan perlu orang luar ikut campur? Jiang Yanking, kamu gila. Ini 20 juta. Aku suka belanja. Senang menghamburkan uang. Aku belikan suamiku barang. Urusanmu apa? Yanking. Tuan Du, kita berdua tidak akrab kan? Du Guanyun, ini urusan keluarga Jiang. Menurutku, kamu jangan ikut campur. Sekarang, aku mau pergi membuka gioknya. Bapak Du butuh bantuan saya? Saya bisa sendiri. Kamu tidak tahu batu yang mana di dalamnya ada giok. Bapak Du, Anda kurang tahu. Batu mentah kali ini teksturnya cukup keras. Perlu pakai alat potong khusus untuk memotongnya. Tidak usah. Menurutku palu ini cocok banget. Du Chen, aku belum pernah lihat orang yang pakai palu untuk buka giok. Giok itu bisa dibuka cuma pakai palu kecil. Menurutku, kamu cuma cari perhatian, cari muka. Du Chen, sudah cukup kamu berisik. Kamu besar di desa, nggak ngerti apa itu giok. Berani-beraninya bilang. Tahu batu mana yang ada gioknya? Aku, Du Jinyu, tidak punya anak sepertimu. Chen, ya, ilmu tentang giok ini sangatlah luas. Kamu besar di desa, mana mungkin paham hal-hal seperti ini. Nona Jiang itu cuma karena menghormati keluarga Du kami. Mau beli batu seharga 20 juta untukmu. Tapi kamu juga nggak boleh di acara penting kayak gini berkata sembarangan, berbuat semaumu, kan? Jadi kalian sengaja membicarakan aku di depan banyak orang? Cuman buat bikin aku malu ya? Aku cuma bercanda aja sama kamu. Ngapain kamu serius banget? Memang dari awal juga nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti giok, nggak ngerti judi batu giok. Salah apa kami ngomong gitu? Iya. Kami nggak ada maksud begitu kok. Ngapain kamu mikirin orang jahat banget? Kalian nggak ada maksud begitu. Terus ngapain omongan kalian seburuk itu? Kalian nggak punya kecerdasan emosi atau memang hatinya busuk? Kalau gitu buka. Aku mau lihat kamu bisa dapetin apa dari batu itu. Dasar orang tak tahu terima kasih. Nggak bisa bedain niat baik orang. Bapak Du, tolong perhatikan ucapanmu. Omongan dengan nada yang sama, aku nggak mau dengar lagi. Yang King, ayahku juga cuma ingin yang terbaik untuk kakak. Kakak,
kamu mau buka batu giok, kami juga nggak bisa melarang. Tapi kalau kamu nggak dapetin apa-apa sampai bikin Yanking malu di depan semua orang, nanti kamu harus minta maaf yang baik ke Yanking. Tuan Muda Du, judi batu giok memang dasarnya 9 dari 10 kalah. Nggak dapat apa-apa itu wajar. Ngapain kamu menyulitkan suamiku seperti ini? Aku bisa dapetin. Aku percaya kamu, Du Chen. Sayang, tenang aja, aku pasti bisa dapetin. Ini adalah Imperial Green. Menantuku memang hebat. Dia benar-benar berhasil menemukan batu giok. Imperial Green ini transparansinya sangat bagus, warnanya dalam, benar-benar kualitas terbaik. Memang bagus. Batu ini bahkan tanpa diproses pun, nilainya minimal 1,15 miliar rupiah. Ini tidak mungkin. Cuma keberuntungan saja. Coba buka lagi satu kalau berani. Bapak Du batu giok yang Bapak buka ini benar-benar transparan dan murni sampai tingkat tertinggi warnanya, cerah dan hidup. Ini adalah kualitas kaca. Tingkat tertinggi dari semua jenis giok Bapak ini bahkan lebih langka dibandingkan Kaisar Hijau tadi. Iya, batu mentah ini saja sudah bernilai 10 juta. Cuman keberuntungan saja, bahkan kalau dua batu ini digabungkan total nilainya tidak sampai 20 juta. Kalau mau balik modal kecuali bisa buka beberapa batu super lagi. Tapi itu mustahil batu judi. Judi batu 10 kali judi, 9 kali kalah. Aku bukan sedang berjudi, aku sedang melihat. Aku bisa melihat mereka. Bakat adik seperguruan ini sungguh menakutkan. Buka semua batu giok yang tersisa sekarang juga. Hei tolong, buka batunya. Wah, aku sampai lupa karena terlalu semangat siapkan mesinnya. Wah, hijau semua. Masih hijau semua juga. Lanjutkan. Tunggu dulu. Ada apa? Di antara batu-batu yang tersisa ini sudah tidak ada batu giok lagi. Kamu yakin? Tentu saja. Dia punya kekuatan gaib, bisa menilai batu giok dari jarak jauh. Orang ini sebenarnya siapa sih? Chen, Suamiku sudah lelah, kami akan istirahat dulu. Untuk batu-batu yang tersisa ini harganya. Aku yang beli. Tuan Du mau? Kalau begitu 100 juta saja. Ayah, batch batu mentah ini pasti batu-batu pilihan yang dibawa pemilik tambang Jiming. Pasti ada batu gioknya. Tadi yang dibuka Du Chen, semuanya ada isinya. Ayo kita coba juga. 100 juta. 100 juta. Cukup buka beberapa batu saja sudah balik modal. Masih ragu-ragu apa lagi? Baik, batch batu ini, keluarga Du akan mengambil semuanya. 100 juta. Batu ini biasa saja. Ah, ini. Ini tidak mungkin. Pasti di batu berikutnya. Cepat buka batu berikutnya.
Masih batu biasa. Lanjutkan. Masih batu biasa. Ini 100 batu loh. Tidak ada satupun yang terbuka. Masih batu biasa. Ini. Wah, 100 batu loh. Tidak satupun yang bagus. Ibu, Pergi! Jangan panggil aku ibu. Karena kamu, kita rugi 100 miliar rupiah. Kamu masih berani ngomong. Aku juga gila sampai percaya omong kosong kalian. Suamiku, Shixiong. Kok kamu di sini? Kamu tanya aku juga mau tanya kamu. Kok kamu bisa nikah sama Jiang Yangqing dari grup Jiang, baru turun gunung berapa hari, langsung main kawin kilat sama aku? Saudara, bukan seperti yang kamu pikir. Nanti beberapa hari lagi aku bawakan untukmu 2 botol anggur bagus. Jangan marah. Aku kasih tahu ya, aku sudah bilang ke guru. Guru, beliau dengar. Kamu sudah menikah, bahkan tidak kasih tahu beliau. Sangat marah, mau cari kamu. Oh iya. Aduh, guru bilang, kamu ini sudah saatnya menerima murid. Suruh aku kasih jimat taoli ini ke kamu. Ketemu bibit yang bagus, langsung kasih jimat taoli ke dia. Terima dia sebagai murid. Dengar nggak? Oh, Pasti tugas selesai. aduh, aku kebanyakan minum. Aku pulang dulu istirahat. Kamu pulang cepat ya. Saudara, kamu minum sedikit saja. Halo, Kamu bilang apa? Tabib Boyun mau menerima murid. Tabib Woyun juga mau menerima murid ya, juga. Enggak apa-apa. Kalian udah nemuin Woyun Shenyi? Barusan Tuan Tambang Jiming bilang ke aku, kita nggak perlu cari Woyun Shenyi. Woyun Shenyi yang bakal datang cari kita. Wah, bagus banget. Dilayani di rumah ya. Jangan ngomong sembarangan. Lelangnya udah selesai, ayo kita pulang. Duchen, kau tunggu saja. Si Kunpeng kecil, Kunpeng. Kasih sini. Buat pesta pernikahan muridku, masak ikan kuah merah. Phoenix 9 surga. Pesta pernikahan ini bikin ayam kukus kelas 1 atau ayam kucai ya? Aduh. Udahlah, cari murid kecilku dulu. Murid, gurumu datang. Oke, kalau gitu aku tutup teleponnya dulu. Guruku tahu aku sudah menikah dengan Yangqing. Katanya mau datang menjenguk kalian. Tapi ada kabar dari Tuan Tambang Jiming. Katanya, Tabib Woyun sudah tiba di Tianhai. Bagaimana kalau kita... Tidak apa-apa, kalian sudah mencari Tabib Woyun selama ini. Aku beritahu guruku saja. Oke. Nanti saat gurumu datang, kami akan menjamunya dengan baik. Direktur Jiang, kalian tidak perlu ke tempat Tabib Woyun. Tuan Tambang Jiming bilang, Tabib Woyun pergi mencari murid mudanya. Aduh, ini bagaimana sih? Halo, guru. Muridku, aku sudah sampai. Guruku bilang dia sudah sampai, di depan pintu gerbang. Apa? Guru, aku segera ke sana. Guru? Pak, kamu di mana? Pak. Murid yang baik, Pak, sudah sampai. Cepat buka pintu untukku. Aku ada di depan pintu. Aku ada di depan pintu. Coba cari lagi. Aku bawa untukmu ikan kecil bersayap kesukaanmu. Pak, apakah kamu salah jalan lagi? Sekarang aku tinggal di... Aduh, semua salah kakak seniormu yang tidak menjelaskan dengan jelas. Jiang yang ini, bukan Jiang yang itu. Tunggu aku segera datang. Aduh, benar-benar. Pak, jangan lupa bawa ikanku. Semua hidangan sudah siap, bisa dimakan. Nenek benar-benar baik sekali padaku. Kalau kamu suka, nenek akan masakin setiap hari. Suka. Nenek benar-benar seperti nenek kandungku sendiri.
Kalau begitu nenek kandungmu ini mau tanya. Tadi malam kalian berdua sudah... Itu? Kami kemarin terlalu lelah. Habis mandi langsung tidur. Baiklah, lagi pula kalian masih muda. Masih banyak waktu. Oh iya, Xiaochen, sebentar lagi kamu mau ke kantor. Cari Yang King, Sebentar lagi aku mau menyuntik Yang King. cucu perempuan ini kurang greget. Sepertinya aku harus cari cara. Sup ayam ini dimasak langsung oleh nenek. Dia juga pesan khusus. Kamu harus menghabiskannya. Supnya nggak usah buru-buru diminum. Mari kita suntik dulu. Lepas celanamu. Jangan-jangan lepas celana saja harus kubantu? Langsung lepas, pintunya masih terbuka. Sudah, sekarang bisa. Kali ini tidak usah dilepas dulu, langsung saja. Oh, boleh juga. Sudah. Berdiri, coba jalan 2 langkah. Kalau begitu, nanti aku tidak perlu pakai tongkat lagi. Iya, kalau sekarang kamu tidak pakai tongkat bisa berdiri sebentar walau susah. Tapi kalau mau jalan dengan lancar, paling tidak butuh 1 minggu lagi. Ayo coba jalan dulu 2 langkah. Duchen, kamu lagi ngapain? Duchen, dasar brengsek, berani-beraninya kamu mengganggu Yang King. Dia istriku. Kami suami istri yang sah. Apapun yang kami lakukan sah dan wajar. Kok kamu bisa datang? Yang King, ayah yang menyuruhku datang. Aku juga punya latar belakang kedokteran. Kakimu kan lagi nggak enak. Aku cuma mau lihat ada yang bisa dibantu enggak. Nggak usah, makasih. Liu Xue, tolong sambut tamu. Duchen, Ayo kita ke sebelah, minum sup ayam yang nenek masak. Ngapain repot-repot? Minum di sini aja. Waktu aku makan nggak suka ada orang lain. Oh, baiklah. Ayo. Ayo. Tuan Du, bagaimana kalau Bapak pergi dulu? Pergi, kalau mau pergi aku bisa pergi sendiri. Barang ini kelihatannya cukup berharga. Kota kalian ini gundul banget. Nggak seru kayak di gunung kami. Jantung berdegup kencang, pikiran kacau. Apa yang terjadi padaku? Jangan-jangan ini bisikan hati? Guru bilang, bisikan hati harus segera dibasmi. Kalau tidak, pasti akan ada masalah besar. Bunuh Jiang Yang King. Jiang Yang King. Transfer uang ke aku, 1 juta. Kamu mau uang lagi buat apa? Uang tebusan nyawamu. Sudah ditransfer.
Alipay menerima transfer 1 juta yuan. Jantungku berdegup lebih kencang lagi. Tidak bisa. Aku harus tenang dan menenangkan pikiran. Wah, selamat datang, tamu terhormat. Ibu, wah ibu punya banyak barang baru ya? Iya, baru datang. Yang ini juga bungkuskan untuk saya. Siap. Bapak, saya mau jual barang bekas. Ini harganya berapa? Genta persik dan plum milik adik seperguruanku. Kok bisa ada di sini? Bapak Jiming, pemilik tambang. Oh, siapa rupanya? Ternyata kamu. Kamu kenapa di sini? Aku tanya kamu, genta persik dan plum milik adik seperguruanku. Kok bisa ada di tanganmu? Siapa adik seperguruanmu? Kamu memegang jimat taoli adik seperguruanku yang digunakan untuk menerima murid, tapi malah bertanya siapa adik seperguruanku. Jimat yang kutemukan sembarangan ini ternyata milik murid Tabib Woyun. Kalau begitu, aku adalah cucu murid Tabib Woyun, keponakan seperguruan dari Tuan Tambang Jiming. Paman seperguruan, Paman Jiming. Guruku adalah adik seperguruan Anda, tentu saja Anda adalah paman seperguruanku. Adik seperguruanku memilih dia sebagai murid? Mana mungkin? Jangan-jangan dia membohongiku, tapi jimat taoli ada di tangannya. Ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Paman seperguruan. Aku pulang dulu, Anda jalan-jalan saja dulu. Yancing, kamu kenapa? Tidak. Jang Yangking juga punya gangguan batin ya? Mantra penenang hati, basmi gangguan batin. Hati sejernih es, langit runtuh tak gentar. Segala perubahan sudah pasti, jiwa tenang, napas segar. Ayah, ibu, ada kabar baik. Lihat ini apa? Ini apa? Bukankah ini cuma giok rusak? Kamu sudah berhasil dengan Jiang Yangking? Ini dari Jiang Yangking untukmu. Sekarang aku jadi murid Tabib Woyun, murid dari muridnya. Lihat, giok ini hadiah dari guruku. Apa? Gurumu? Murid dari Tabib Woyun. Siapa dia? Tidak tahu. Lalu kamu ini? Giok ini aku yang menemukannya, tapi coba tebak apa yang terjadi. Tuan Tambang Jiming melihat giok ini langsung menganggapku sebagai keponakan gurunya. Dan bilang apalagi belakangan ini, adik seperguruannya sedang menerima murid giok ini adalah tanda kepercayaan. Oh, kamu bilang bahkan Tuan Tambang Jiming saja salah. Bukankah itu berarti jika gurumu tidak muncul terus-menerus, maka tidak ada yang tahu kamu adalah murid palsu? Nah, yang baik, karena sudah memiliki identitas ini, maka manfaatkan dengan baik. Tenang saja, ayah, besok aku akan pergi ke keluarga Jiang, aku tidak percaya. Dengan identitasku sebagai cucu murid Tabib Woyun nenek Jiang, itu masih berani bersikap sombong padaku. Pahit banget. Sekarang aku adalah cucu murid dari Tabib Sakti Woyun. Kamu cuma kasih produk lokal begini untuk ngegoblokin aku. Du Guanyun, aku nggak peduli kamu cucu murid siapa, ini bukan alasan buat kamu sok jago di keluarga Jiang pagi-pagi begini. Kalau gitu, penyakitmu masih mau disembuhin sama guru besar aku, Woyun Shenyi, enggak? Kamu mengancam aku? Kami pernah mencari Woyun Shenyi untuk berobat, cuma beliau sering bepergian tidak menetap. Aduh, kali ini seharusnya nggak salah lagi. Hehe, muridku sayang, guru datang menjengukmu. Hahaha. Nona Jiang, aku jujur saja ya. Dulu sih, aku nggak tertarik sama Jiang Yangking. Soalnya dia cacat kedua kakinya dan hidupnya cuma tinggal setahun lagi. Siapa sih yang mau menikahi orang cacat cuma buat pajangan? Betul kan? Tapi sekarang beda. Sebagai cucu murid Tabib Woyun, cuman dengan satu kata dariku, Tabib Woyun pasti bisa menyembuhkan Jiang Yangking. Nanti,
Pak Jiang akan memberikan seluruh grup Jiang sebagai mas kawin dan menikah masuk keluarga Du. Itu juga bisa dibilang cocok denganku sebagai cucu murid Tabib Woyun. Tuan Du, aku sudah menikah. Kamu yakin mau bandingkan Du Chen si kampungan ini denganku? Bapak Du, kalau Bapak bersedia mengenalkan kami untuk menemui Tabib Woyun, perusahaan di bawah grup Jiang bisa Bapak pilih. Nona Jiang, mau ketemu Tabib Woyun bisa. Aku cuma punya satu syarat, suruh Du Chen minggat dari sini. Ini kan Gyoku? Kok bisa ada di tanganmu? Gyokmu? Aku ini cucu murid Woyun Shenyi. Apa perlu aku ambil barangmu? Ini guruku yang kasih. Gyok ini jatuh di kantor Jiang Yanqing. Jangan-jangan Du Chen itu murid Woyun Shenyi? Du Guanyun, kenapa ekspresimu kayak gitu ngeliatin aku? Pagi-pagi udah aneh aja. Yanqing, kapan makannya? Sebentar lagi. Kamu dan Woyun Shenyi. Kenapa tanya aku semua soal Woyun Shenyi? Udah aku bilang, aku beneran nggak kenal dia. Du Chen ini jelas-jelas murid Woyun Shenyi. Tapi dia sendiri nggak tahu soal ini. Mending aku yang ambil untung. Du Chen, kalau nanti nyebut Woyun Shenyi, saranku hormat dikit. Kenapa? Soalnya dia guru dari guruku. Oh, kalau gitu Woyun Shenyi itu ini nggak terlalu hebat juga ya. Siapa yang berani memaki gurumu ini? Taman keluarga Jiang ini luas sekali ya. Jangan pergi. Menantu laki-laki kalian ada di mana? Muridku yang baik, guru datang menjengukmu. Hahaha. Kalau begitu dia adalah guru dari gurumu, bisakah kamu minta dia datang untuk mengobati Yanqing? Bisa sih bisa. Soalnya aku juga sudah lama menyukai Yanqing. Tapi di dunia ini, tidak ada yang gratis di dunia ini. Mau minta tolong ada syaratnya. Syarat apa? Sederhana. Keluarga Jiang harus menyerahkan seluruh grup Jiang sebagai mas kawin untuk menikah denganku, Du Guanyun, lalu usir kamu si kampungan ini. Baru aku akan minta leluhur guruku, Woyun Shenyi, menyembuhkan Jiang Yanqing. Bagaimana kalau kami tidak mau? Kalau begitu, keluarga Jiang tinggal menyiapkan upacara pemakaman saja. Soalnya aku dengar, Nyonya Jiang sampai 3 kali mengunjungi pondoknya, dan baru bisa bertemu Woyun Shenyi sekali saja. Bahkan tidak sempat berbicara. Kamu keterlaluan. Muridku yang baik. Guru datang menjengukmu. Guru. Woyun Shenyi. Guru. Kamu? Bukan tabib ajaib. Tabib ajaib itu berwibawa seperti dewa, sangat tampan. Guru dari menantu cucu saya hanya agak mirip saja. 1 ekor ikan kukus. Kamu? 1 ekor ikan goreng lalu buat sup kepala ikan sempurna. Baiklah. Hanya 2 ekor ikan saja pelit. Siapa ini? Aku guru Xiao Chen. Lusuh kelihatan miskin. Du Guanyun, kamu bilang apa? Kamu masih muda, mulutmu belum cukup tajam, biarkan aku yang melakukannya. Orang tua tahu Tabib Woyun, itu adalah guru besar saya. Wah, kukira kamu sangat sukses dan hebat. Ternyata kamu malah ngotot buat jadi selingkuhan pria orang. Lihatlah dirimu yang seperti ini, wajah penuh tahi lalat. Tidak punya ambisi, kepala lancip, dahi sempit. Seumur hidup penuh duka, mulut lele, hidung gagak, mulut lancip, nasib tipis, hati kejam. Kupikir hidupmu ini sudah ditakdirkan sial, terus menipu orang. Tidak judi pun kalah, bencana menimpa 9 marga. Kepala pecah menangis. Kakek tua ini. Du Chen, berani-beraninya kau pukul aku pasti akan membuatmu mendapat pelajaran. Kalau aku lihat kau lagi memukul guruku, ku buat gigimu rontok semua. Hebat sekali guru. Wah. Ini adalah istri kawin lompatmu. Halo Pak Tua, saya adalah... Pernikahan ini tidak kusetujui. Sial, aku yang jadi sasaran. Kenapa? Apa yang salah dariku?
Benar, pernikahan adalah urusan dua orang. Beberapa hari ini aku cukup suka Xiao Chen. Dia pemuda yang baik, guru Xiao Chen. Apa yang tidak kamu sukai dari Xiao Qing? Kami bisa memperbaikinya. Nah, yang pertama, kakinya bermasalah, 3 hari. 3 hari aku sembuhkan. Yang kedua, umurnya terlalu pendek. Kurang bahan obat. Jika ada bahan obat, aku juga bisa menyembuhkannya. Benarkah? Lebih nyata dari emas. Aku tidak tahu. Mengapa kalian harus mencari dokter ajaib Wo Yun itu? Untuk mengobatinya, menurutku, dokter ajaib Wo Yun itu hanya bisa berpura-pura misterius. Kalau aku bertemu dengannya, aku akan meninjunya. Yang ketiga ini, kalian baru bertemu sudah menikah. Tidak ada dasar perasaan, tidak kuat, tidak stabil. Stabil, sangat stabil. Jangan kira aku tidak tahu. Kau dasar, hanya karena dia kaya. Karena itu kau tidak mau bercerai dengannya. Apa salahnya punya uang? Pak, coba pikir. Aku butuh uang, dia kebetulan punya uang. Aku bisa pakai uangnya untuk menghidupi bapak di masa tua, sekaligus menghidupi kakak dan adik seperguruan. Di dunia ini, masih adakah pasangan yang lebih cocok, lebih sempurna dari kami? Tidak ada. Kita tidak cocok. Cocok. Kalian baru ketemu, langsung saling suka. Ya sudah, baiklah. Kalau begitu, aku tidak ikut campur lagi. Terserah kalian. Apa yang kamu bilang tadi benar? Tentu saja benar. Asalkan kamu tidak bangkrut, aku akan jadi suami yang baik dengan setia dan tenang-tenang saja menghabiskan uangmu. Maksudku soal mengobati penyakit dan kakimu itu. Oh, yang ini? Itu juga benar. Cepat sekali, bukannya katanya butuh waktu lama. Ini kan guru saya sudah datang, saya punya banyak hal. Bisa tanya dia. Asal kamu mau menderita 3 hari, saya jamin kamu akan berjalan dengan cepat. 3 hari? Langkah di awan, tusuk jarum. Lalu penyakit saya yang setahun itu? Oh, ini butuh bahan obat. Nanti saya tanya guru saya. Jarum sepanjang ini? Tenang, aman. Jarum sepanjang ini ditancapkan bisa mati, kan? Bukannya kamu bilang ingin cepat sembuh, maka harus pakai obat keras. Demi kaki yang sehat. Tahan-tahan. Coba jalan 2 langkah. Berhasil. Ada apa ini?
Berhasil. Aku berhasil. Kamu hanya perlu menelan pil kecil ini. Kamu akan sembuh total. Kamu bilang ini. Pil kecil. Iya, ini kan. Duchen, cepat panggil dokter, cepat. Ada apa? Jangan panik, jangan panik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia cuma capek tertidur. Duchen, kakiku sudah sembuh. Selamat ya. Duchen, terima kasih ya. Yang King. Kamu kenapa? Yang King. Kamu kenapa? Penyakit lamamu kambuh lagi. Cepat. Yang King, kamu kenapa begini? Nenek tahu kamu suka Xiao Chen. Xiao Chen sekarang ada di sini. Kamu jangan sampai ada apa? Nenek. Setelah aku menemukan ramuan obatnya, aku pasti akan menyembuhkan penyakit Yang King. Duchen, aku percaya padamu. Kakak, mulutmu ini semakin lama semakin besar saja. Kamu masih mau menyembuhkan Jiang Yangqing? Kamu pikir kamu ini murid dari Wo Yun Shenyi atau Wo Yun Shenyi sendiri? Kenapa kamu datang? Aku dengar Yangqing sakit. Aku mewakili guru leluhurku, Wo Yun Shenyi, untuk menjenguk. Aku sarankan kalian semua bersikap sopan padaku. Siapa tahu suatu hari guru leluhurku sedang mood bagus, lalu menyembuhkan Nona Jiang. Bagaimana kamu yakin guru leluhurmu adalah Wo Yun Shenyi? Dan lagi giok yang waktu itu milikku. Kembalikan padaku. Jangan-jangan Duchen tahu dialah murid Wo Yun Shenyi yang sebenarnya. Kamu kenal tabib Wo Yun? Tidak kenal. Kalau begitu Duchen, biarkan aku menggantikanmu semua yang kamu miliki sekarang. Karena kamu sama sekali tidak pantas. Giok itu bukan milikmu. Ada begitu banyak giok di dunia ini. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa giok itu milikmu? Aku akan telepon polisi. Ya, kita telepon polisi. Kamu guru leluhurku adalah... Tidak peduli siapa guru leluhurmu, itu bukan alasanmu mengambil milik orang lain, alasan untuk mengambil barang orang. Dan lagi, kamu terus-menerus bilang gurumu adalah tabib Wo Yun, buktinya mana? Tentu saja aku punya bukti. Kalian ini siapa? Pantas melihat buktiku? Tidak peduli siapa kamu. Jika giok itu tidak dikembalikan padaku, aku akan memukulmu. Duchen, kamu ini orang kampung yang norak kasar dan tidak sopan. Kamu bohong, menantu lelakiku serba bisa, baik dalam sastra maupun bela diri. Cepat kembalikan giok itu. Kalau tidak, kita akan telepon polisi. Sudah ku bilang, giok ini milikku. Tidak ada hubungannya dengan Duchen. Aku datang hari ini untuk bertemu dengan Jiang Yangqing membahas sesuatu. Apa? Sekarang semua orang di Tianhai sudah tahu aku sudah diterima sebagai murid tabib Wo Yun. Bahkan bisnis keluarga Du kami juga naik ke level yang lebih tinggi. Jadi, ayahku menyuruhku untuk memanfaatkan acara penerimaan murid ini untuk memberikan respons. Respons seperti apa? Lusa, keluarga Du kami akan mengadakan pesta penerimaan murid di Hotel Tianhai. Pesta penerimaan murid tidak tahu kalau dirinya adalah murid tabib Wo Yun, sudahlah. Bahkan giok yang bisa membuktikan identitasnya ditinggalkan di kantor. Benar-benar pria tampan. Setelah pesta penerimaan murid selesai di hadapan semua orang terpandang di Tianhai, yang palsu ini pun akan menjadi yang asli. Jiang Yangqing, lusa, jika kamu bersedia menghadiri pesta penerimaan murid dengan status sebagai tunanganku guruku, tabib Wo Yun pasti bersedia mengobatimu. Tunanganmu? Aku dan Duchen sudah menikah, jangan bermimpi. Sederhana saja, bercerai saja. Aku ini cucu murid tabib Wo Yun. Duchen yang kampungan dari desa ini orang udik. Bisa apa dibandingkan denganku? Kamu bilang kamu adalah cucu murid tabib Wo Yun. Apa yang kamu omongin? Shifu. Kamu bilang kamu adalah cucu murid tabib Wo Yun. Tentu saja. Sekarang seluruh Tianhai sudah tahu, aku Du Guanyun adalah cucu murid tabib Wo Yun. Apa-apaan ini? Cucu muridku, aku kok nggak tahu. Guru leluhurku, tabib Wo Yun. Meskipun beliau orangnya aneh, tapi beliau paling sayang padaku. Yang cerdas dan lincah ini. Si tua itu, kamu ngapain? Maaf, nggak tahan. Si tua ini, sejak ketemu di keluarga Jiang waktu itu selalu nyerang aku. Sebenarnya dia siapa sih? Jangan-jangan dia guru Duchen. Tapi bukannya Duchen murid tabib Wo Yun? Jangan-jangan Anda adalah tabib Wo Yun? Bukan. Aduh. Sudah kuduga. Tapi, aku kenal tabib Wo Yun.
Tapi saya kenal Wo Yun Shenyi. Kamu bilang kamu adalah cucu murid Wo Yun Shenyi. Baru saja saya dengar di koridor luar kamu bilang, besok lusa akan ada pesta penghormatan guru. Iya, benar Bapak. Saya tadi tidak tahu Bapak kenal kakek guru saya, makanya saya Pesta penghormatan guru kamu besok lusa. Saya akan bersama kakek guru kamu. Wo Yun Shenyi pergi bersama. Benar atau tidak, di pesta penghormatan guru, kakek guru saya juga akan datang. Ini benar-benar bagus sekali. Asalkan Wo Yun Shenyi secara pribadi membuka mulut mengakui identitas saya masyarakat kelas atas Tianhai. Semuanya harus bergantung pada saya hidup mengikuti napas Du Guanyun. Sekarang seluruh Tianhai sudah ditipu oleh Du Guanyun ini, bahkan menggunakan nama saya, Wo Yun Shenyi, berbuat semaunya. Lebih baik manfaatkan pesta penghormatan guru ini di depan seluruh Tianhai para pejabat dan orang kaya bongkar dia. Saya sekarang pulang secara pribadi mempersiapkan pesta penghormatan guru. Oh iya. Du Chen, pesta penghormatan guru besok lusa kamu tidak boleh pergi. Berdasarkan apa? Karena akulah bintang utama hari ini. Tentu saja, Yang King. Kalau kamu mau, bisa pergi sebagai tunanganku. Guru. Aduh. Bukannya cuma pesta penghormatan guru, pergi saja. Guru. Kamu benar-benar kenal Tabib Wo Yun ya? Kenal. Kalau gitu, kamu punya nomor teleponnya? Tabib Wo Yun sulit dilacak. Apalagi punya nomor teleponnya. Tapi, Tuan Tambang Jiming ada di Hotel Haitian. Kalau kita bisa menghubungi Tuan Tambang Jiming. Iya, kalian selalu bilang kakak seperguruan Jiming adalah murid Tabib Wo Yun. Waktu di balai perjamuan juga bilang begitu. Guru, ini bagaimana? Tuan Tambang Jiming adalah kakak seperguruanmu. Ya. Kalau Tuan Tambang Jiming adalah kakak seperguruanmu, berarti kalian punya guru yang sama. Kalau gitu dia kan? Saya Yun Shenyi. Aku. Guruku sudah bilang dia hanya kenal Wo Yun Shenyi, dia bukan Wo Yun Shenyi. Tapi, guru, kenapa kakak seperguruan Jiming bisa punya 2 guru? Kakak seperguruanmu berbakat luar biasa. Guru itu karena kamu terlalu miskin, nanti aku juga cari 2 guru. Cari seorang guru wanita kaya, bisa juga menghidupi Anda. Aduh, Aduh, murid yang baik, kamu sangat berbakti. Di pesta penghormatan guru besok lusa, bertemu Wo Yun Shenyi, penyakit istrimu akan sembuh. Benarkah? Bagus sekali. Penyakit ini juga bisa aku obati, hanya saja belum menemukan bahan obatnya. Aduh, penyakit Jiang Yangking membutuhkan kura-kura 1000 tahun, kepala ayam 10.000 tahun, ulat sutra 100 tahun, salju Agustus. Kura-kura 1000 tahun, kepala ayam 10.000 tahun, ini semua bisa aku temukan. Kuncinya adalah ini ulat sutra, 100 tahun memang sulit dicari. Sedangkan salju Agustus aku... Maksudku... aku suruh Wo Yun Shenyi melakukan ritual. Bukankah salju Agustus akan ada? Kalau begitu, masih harus memohon kepada Wo Yun Shenyi. Besok lusa adalah pesta penghormatan guru keluarga Du. Lalu Wo Yun Shenyi bisakah dia datang? Aduh, hubunganku dengan Wo Yun Shenyi sangat baik. Nanti bilang padanya, dia pasti akan membantu Ching Er mengobatinya. Du Chen, pria ini, ayah ibu hari ini, aku pergi ke rumah Jiang untuk cari Jiang Yangking. Du Chen berani menghina aku di depan umum. Pria ini dia semakin tidak menganggap kita keluarga Du lagi. Sekarang Guanyun kita adalah cucu murid Wo Yun Shenyi. Du Chen ini dia apaan sih? Intinya dalam hal Wo Yun Shenyi ini itu sebenarnya palsu. Orang-orang tua di Tianhai ini hanya karena melihat Guanyun adalah cucu murid Wo Yun Shenyi, baru mau bantu keluarga Du kita. Kalau hal ini mereka tahu kita bohong. Keluarga Du kita benar-benar hancur. Terus gimana dong? Sebelum hal ini ketahuan, kamu harus dapatkan Jiang Yangking dulu. Iya betul. Ambil Jiang Yangking dulu. Setelah grup Jiangxi ada di tanganmu, meski semua orang tahu kamu bukan cucu murid Wo Yun Shenyi, siapa yang berani ngomong lagi? Nanti saat itu tiba, keluarga Du kita baru bisa dibilang benar-benar makmur. Tapi sekarang, Jiang Yangking tergila-gila pada Du Chen itu. Sampai tak karuan. Dia sama sekali tak menganggapku. Kalau begitu kita paksa saja. Baik, aku sekarang langsung telepon Jiang Yangking. Suruh dia datang ke sini. Apa ini bisa berhasil? Tenang saja. Asal pakai alasan pria Du Chen ini, Jiang Yangking pasti akan datang. Ayo, Basulang. Bapak Du, saya datang untuk mengambil barang Du Chen. Ayo, Yangking. Ayah. Yangking datang naik mobil. Tidak baik minum alkohol. Ayo, Yangking, minum teh.
Yang King, dengan secangkir teh ini aku minta maaf padamu. Siang tini aku yang salah. Kalau kamu tidak minum teh ini, seumur hidupku aku akan hidup dalam penyesalan. Ayo. Bapak Du, barang Duchen mana? Aku? Kenapa kepalaku pusing sekali? Du Guanyun, lepaskan aku. Kamu kasih aku minum apa? Tentu saja obat perangsang. Yang King, setelah malam ini kau akan jadi milikku. Lepaskan aku. Jiang Yan King, dasar perempuan. Nanti lihat bagaimana aku menyiksamu. Satu empat. 1-2. Tidak usah. Kalau tidak mau 4, 5, 6, 7, 8. Bom 42. 4. 4-2. Mau atau tidak? Halo? Duchen. Villa keluarga Du. Cepat selamatkan aku. Kamu kenapa? Yang King diracuni oleh Du Guanyun. Du Guanyun mau mengganggunya. Aku harus menyelamatkannya. Yang King, mandi air dingin sebanyak apapun tidak akan berguna. Mending aku yang bantu kamu. Pergi. Kamu ini laki-laki. Pergi dari sini. Obat ini, lepaskan. Kalau tidak tidur bersama bisa-bisa mati. Kalau obat ini tidak diminum bisa mati loh. Yang King, tenang saja. Aku nggak akan biarkan kamu mati. Lepasin aku. Memang pantas disebut wanita tercantik di kota Tianhai. Bikin aku gatal dan nggak sabar. Lepasin aku. Kamu lepasin aku. Anjing mana yang menggonggong? Sayang, aku datang menyelamatkanmu. Sayang, aku datang menyelamatkanmu. Duchen, kau lagi-lagi merusak rencanaku. Duchen. Aduh. Sayang. Ayo. Duchen. Cium aku. Ini teh apa? Padu, dahong pau dari Gunung Wui. Teh ini harganya rakuna 4 juta per 500 gram. Siapa yang suruh pakai teh semahal ini? Ganti. Baik. Tunggu. Untuk para bos yang kekayaannya miliaran rupiah, lebih baik pakai teh ini. Yang kekayaannya lebih rendah, sekitar ratusan juta, cukup teh hijau biasa. Kalau yang kekayaannya tidak sampai ratusan juta? Ya ampun, lemonade mixue binceng. Baik. Berhenti. Aduh, mixue binceng lemonade. Ya. Hei, berhenti. Lemonade-nya gratis ya.
Bodoh amat sih. Yang hartanya cuma puluhan juta itu air putih saja sudah cukup. Iya. Hei, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Nah gitu dong, baru gini nih, sikap yang pantas untuk keluarga Du. Kayak dulu yang boros-boros, kayak apa sih? Ayah, aku kasih tahu jelas-jelas. Acara penerimaan murid hari ini kamu harus bekerja sama denganku. Bukan cuma harus dapetin uang dari para bos itu, tapi juga memaksa Jiang Yangqing untuk menikah. Biar Du Chen jatuh reputasinya. Sudah ku bilang, acara penerimaan muridku nggak boleh kamu datangi. Tayun, lihat dia nggak mau kasih kamu masuk. Guk guk guk. Tayun, dia tidak mengizinkanmu masuk. Guk guk guk. Tapi Wayun sudah datang. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Kamu tidak diterima di sini. Du Guanyun, bicaramu harus sopan. Jiang Yangqing. Dulu aku padamu sangat mencintaimu. Tapi kamu malah terpikat oleh Du Chen ini. Sama sekali tidak menganggapku. Sekarang aku adalah cucu murid Tabib Wayun. Penyakitmu tidak ingin disembuhkan ya? Tabib Wayun kapan datang? Saat Tabib Wayun datang, aku akan jelaskan. Tidak usah. Yangqing, guruku kenal Tabib Wayun. Nanti, aku akan minta guruku bicara dengan Tabib Wayun, supaya dia datang mengobatimu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Baik. Du Chen. Ini bisa berhasil? Du Guanyun adalah cucu murid Tabib Wayun. Nona, tenang saja, aku tidak akan membiarkan Yangqing celaka. Baik. Ahem, hadirin sekalian. Hari ini adalah perjamuan penghormatan kepada guru saya, Du Guanyun. Sebelum perjamuan dimulai, saya sudah dapat kabar guru leluhur saya, Wo Yun Shenyi, akan segera tiba. Aduh, jalan di kota besar ini kok susah banget nyarinya ya. Salah jalan lagi. Yang hadir di perjamuan penghormatan hari ini, semuanya adalah teman-teman saya, Du Guanyun. Kecuali Du Chen. Dulu, ayah saya Du Jinyu dan ibu saya Liang Qian sangat saling mencintai. Tapi, Ibu Du Chen merebut cinta memaksa ayah saya menikah. Membuat keluarga kami terpisah selama 5 tahun penuh. Du Guanyun, sebenarnya ibumu yang jadi pelakor. Kalau kau masih bicara sembarangan, kutinju kau. Sekarang Du Chen meniru-niru, merebut janji pernikahan saya, menikahi Jiang Yangqing menggantikan saya. Sekarang Du Chen meniru caraku merebut janji pernikahanku dan menikahi Jiang Yangqing untukku. Du Guanyun, kamu membalikan fakta dan kebenaran untuk apa itu semua? Jiang Yangqing, kamu sudah dibutakan oleh Du Chen, aku tidak menyalahkanmu. Asalkan kamu bercerai dengannya dan menikah denganku, aku akan meminta Tabib Wo Yun untuk mengobatimu. Bagaimana? Du Chen, jangan lupa, sekarang aku adalah cucu murid Tabib Wo Yun. Kalau kamu berani lagi bersikap lancang seperti ini, aku akan laporkan ke guru leluhurku agar dia pasti tidak mengobati Jiang Yangqing. Guru leluhurku Tabib Wo Yun memang menyembuhkan orang, tapi tidak bisa gratis. Menyembuhkan kalian. Kalian harus investasi ke grup Du menyembuhkan Jiang Yangqing. Dia harus membawa seluruh keluarga Jiang sebagai mas kawin dan menikah denganku, Du Guanyun. Ini adil, kan? Ya tidak masalah, kami ikuti perintah Tuan Du, betul. Siapa lagi yang keberatan? Aku keberatan. Masih ada yang keberatan? Saya keberatan. Guru. Bahan-bahan obatnya sudah lengkap? Bagus sekali. Sekarang tinggal Wo Yun Shenyi, ulat sutra berumur 100 tahun, dan salju Agustus. Kau pasti anak keluarga Du itu ya? Barusan aku dengar kau menyuruh Jiang Yangqing bercerai dari muridku, lalu menikah denganmu.
Bapak Kwan. Kakek guru saya, Bapak Woyun Senyi, beliau sudah datang? Woyun Senyi sudah datang. Kalau begitu kakek guru saya sekarang ada di mana? Akulah Woyun Senyi. Guru. Kapan Bapak jadi Woyun Senyi? Aku buka kartu. Akulah Woyun Senyi. Orang di sampingku ini adalah murid kecilku, Du Chen. Aku jujur saja, akulah tabib Woyun. Orang di sampingku ini adalah murid kecilku, Du Chen. Du Chen. Kakek tua, kamu bilang iya ya iya. Bagaimana kamu membuktikannya? Betul, bagaimana cara membuktikannya? Oh, aku mengerti. Kamu dan Du Chen sudah berkomplot. Kalian menipu orang. Bohong! Membuktikan, baiklah. Bunga ajaib kembali mekar. Pohon kering bertunas kembali. Sekarang bisa dibuktikan, kan? Woyun Senyi. Maaf, aku tidak mengenalimu. Aku tidak tahu bahwa Anda adalah Woyun Senyi. Aduh, pergi sana. Aku bukan guru leluhurmu. Di bawah Woyun Senyi, setiap murid yang boleh menerima murid. Memiliki giok ini, mari kita bertaruh. Hei, guru leluhur. Anda benar-benar guru leluhurku. Lihat giok ini. Giok ini adalah guruku memberikannya padaku selama giok ini ada. Aku adalah muridnya, yaitu cucu murid Anda. Bukankah ini giokku? Kembalikan padaku. Ini diberikan guruku padaku. Guru leluhur Anda, lihat, aku benar-benar cucu murid Anda. Giok ini memang asli. Guru. Giok ini asli. Guru. Kau mencuri giok murid kesayanganku. Kebohongan besar ini mau kubuktikan bagaimana kau mengelaknya. Kalau begitu katakan, giok ini adalah pemberian gurumu. Aku mau tanya, siapa gurumu itu? Guruku, giokku ini diambil dari Du Chen. Aku mana punya guru. Tapi karena tabib Woyun bertanya seperti ini, berarti dia bersedia mempercayaiku. Giok ini milikku. Dia tidak punya guru. Omong kosong. Kamu yang ngomong sembarangan. Jangan asal tuduh di sini. Kalau begitu, katakanlah siapa gurumu? Tabib Woyun punya banyak murid. Aku hanya perlu menyebut satu murid yang paling jauh dari Tianhai, yang paling misterius, maka aku bisa mengelabui semua orang. Guruku adalah si tabib muda suci. Xiao Chen. Ya. Kamu tahu si tabib muda suci itu siapa? Xiao Chen. Ya. Kamu tahu dokter suci muda itu siapa? Kamu bilang gurumu adalah dokter suci muda. Dia sendiri tahu dong nggak? Pasti tahu dong. Xiao Chen. Dia bilang dia muridmu, tahu nggak? Hah? Guru? Bukannya dia bilang gurunya adalah dokter suci muda? Dokter suci muda itu kakak senior yang mana? Aduh, muridku yang bodoh ini. Kamulah dokter suci muda itu. Tidak mungkin. Kalau tahu akan begini, ngapain dari awal? Telapak Dewa 9 Langit. Tamu pelah Du Guanyun menipu dengan nama orang. Mengelabui mata? Tamu pelah kedua, Liang Qian, merebut sarang burung, merebut cinta orang. Istri. Tamu pelah ketiga, Du Jinyu, mengacau lalu kabur, tak layak disebut suami. Tamu pelah lagi Du Jinyu, meninggalkan istri dan anak, malu disebut ayah. Guru, kamu hebat sekali. Hari ini saya Quan Zuen akan menggunakan surat perintah Dewa Woyun untuk menyerukan kepada seluruh dunia untuk memboikot grup Du selamanya. Hancur. Semuanya hancur. Du Guanyun, kamu membuatku sangat sengsara. Ayah,
Kita masih punya kesempatan. Kita masih punya kesempatan. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Kesempatan? Siapa yang akan memberiku kesempatan lagi? Apakah kamu masih merasa belum cukup menyengsarakan aku? Anak. Ayah. Ayah. Aku adalah anakmu. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku hanya punya satu anak, yaitu Du Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Aku adalah ayah kandungmu. Xiao Chen. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku pukul kamu. Aduh. Sudah. Kakimu dan penyakitmu sudah sembuh semuanya. Sekarang aku akan menyampaikan kabar baik ini kepada nenek. Jangan pergi. Aku masih ada hal yang lebih penting. Hal apa?